Hai teman-teman, nama saya Trivena Karnia Bolum, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang soal-soal dari satuan fisik dan satuan kimia. Satuan kimia terdiri atas fraksi mol, formal, molar, dan molar. Sedangkan satuan fisika terdiri atas persen berat, persen volume, persen berat per volume, persen miligram, ppm, dan ppb. Dimulai dari persen massa atau persen W per W. Persen massa menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Secara matematis, persen massa dirumuskan sebagai berikut. Persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Sedangkan persen zat pelarut sama dengan massa zat pelarut per massa larutan dikali 100%. Contoh soal, terdapat 20 ml larutan HCl pekat dengan massa jenis 1,2 gram per mililiter. Jika kadar HCl dalam larutan tersebut sebesar 40%, tentukan massa HCl. Sebelum menentukan massa HCl, kita harus mencari massa larutan HCl dengan persamaan berikut. Massa larutan sama dengan volume larutan dikali massa jenis larutan. Massa larutan HCl sama dengan larutan HCl kali massa jenis larutan HCl. Sama dengan 20 dikali 1,2 sama dengan 24 gram. Kemudian tentukan massa HCl dengan cara berikut. Massa HCl sama dengan 40% dikali 24 sama dengan 9,6 gram. Jadi massa HCl tersebut adalah 9,6 gram. Selanjutnya persen volume atau persen V per V. Persen volume adalah satuan yang menunjukkan volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. Secara matematis, persen volume dirumuskan sebagai berikut. Persen volume suatu zat sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Contoh soal, berapa persen volume larutan jika sebanyak 20 ml alkohol dilarutkan dalam 100 ml air? Penyelesaian. Persen volume sama dengan volume terlarut per volume total dikali 100%. Sama dengan 20 ml per 20 tambah 100 kali 100%. Sama dengan 20 ml per 120 ml dikali 100%. Hasilnya 16,67%. Berikut persen massa per volume. Persen massa per volume merupakan salah satu konsentrasi larutan yang menunjukkan massa zat dalam 100 ml larutannya. Secara matematis, persen massa per volume dirumuskan sebagai berikut. Persen M per V zat terlarut sama dengan massa zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Contoh soal, hitung persen massa per volume 0,25 gram CH3COOH dalam 10 ml larutan cuka dapur. Pembahasan, massa zat terlarut sama dengan 0,25 gram. Volume larutan sama dengan 10 ml. Jadi persen massa per volume CH3COOH sama dengan massa zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Sama dengan 0,25 per 10 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 2,5%. Selanjutnya ppm part per million dan ppb part per billion. Satuan ppm ekuivalen dengan 1 mg zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan ppb ekuivalen dengan 1 mg zat terlarut per 1 liter larutan. Secara sistematis, ppm dan ppb dapat dirumuskan sebagai berikut. ppm sama dengan miligram zat terlarut per volume larutan dalam liter. Sedangkan ppb sama dengan μg zat terlarut per volume larutan dalam liter. Contoh soal. Soal ppm. Berapa konsentrasi ppm selenium jika 1,3 mg ditemukan dalam 2.500 kg tanah? Pembahasan. Massa selenium sama dengan 1,3 mg. ppm krom sama dengan 1,3 mg per 250 kg sama dengan 0,00052 ppm. Berikut soal ppb.
Berapa massa nikel dalam sampel propanol 2,4 kg jika konsentrasinya 20 ppb? Pembahasan, massa propanol dalam larutan sama dengan 2,4 kg. ppb nikel 20. 20 ppb sama dengan massa nikel dalam μg per 2,4 gram. Jadi massa nikel sama dengan 20 kali 24 sama dengan 48 μg. Berikut adalah molaritas. Molaritas merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol sal terlarut dalam 1 liter larutan. Secara sistematis, molaritas dirumuskan sebagai berikut. Molaritas sama dengan mol sal terlarut per volume larutan dalam liter atau milimol sal terlarut per volume larutan dalam mililiter. Molaritas juga dapat dirumuskan massa sal terlarut per mr sal terlarut dikali 1000 per volume larutan dalam mililiter. Contoh soal. Berapa molaritas larutan asam sulfat 25% dengan massa jenis 1,178 gram per mililiter dan mr 98. Pembahasan. Kita misalkan massa larutan 100 gram, maka massa H2SO4 sama dengan 25% dikali 100 gram sama dengan 25 gram. NH2SO4 sama dengan M per mr. NH2SO4 sama dengan 25 per 98 sama dengan 0,255 mol. Kemudian kita cari volume dengan menggunakan rumus V sama dengan M per P. Sama dengan 100 per 1,178 sama dengan 84,89 ml sama dengan 0,08489 liter. Setelah didapatkan volumenya, baru kita bisa mencari molaritasnya. Jadi, M sama dengan N per V. M sama dengan 0,255 per 0,08489 sama dengan 3,00 mol per liter. Selanjutnya, molalitas. Molalitas ialah konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol dalam N sat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Perumusan molalitas ialah sebagai berikut. Molalitas sama dengan M sama dengan jumlah mol sat terlarut per 1 kg sat pelarut. Jadi M sama dengan gram per massa molar kali 1000 per P. Selanjutnya contoh soal. Misalkan 10 gram natrium hidroksida NaOH dilarutkan dalam 2 gram air. Massa molekul relatif NaOH adalah 40. Hitunglah molalitas larutan tersebut. Pembahasan. Karena zat pelarut yang digunakan adalah N kg, maka kita harus mencari jumlah molnya terlebih dahulu dengan rumus N sama dengan gram per mr. Jadi N sama dengan 10 per 40 sama dengan 0,25 mol. Kemudian cari molalitasnya dengan rumus M sama dengan N per P. Jadi M sama dengan 0,25 per 2 sama dengan 0,125 molal. Berikut normalitas. Normalitas adalah suatu besaran yang menyatakan jumlah mol ekuivalen zat terlarut dalam setiap satuan volume larutan. Satuan normalitas adalah normal atau N yang sama dengan mol ekuivalen atau liter. Rumus normalitas adalah sebagai berikut. N sama dengan EK per V. N sama dengan N kali A per V dan N sama dengan M kali A. Berikut contoh soal. Jika 0,5 liter larutan NaOH dibuat dengan melarutkan 5 gram NaOH dengan mR 40 dalam air, maka hitunglah normalitas larutan tersebut. Pembahasan. Langkah pertama, kita cari jumlah mol NaOH dengan rumus N sama dengan gram per mR. Jadi N sama dengan 5 gram per 40 sama dengan 0,125 mol. Langkah kedua, kita mencari valensi atau banyaknya ion. Setelah itu, kita dapatkan EK atau mol ekuivalen dengan rumus EK sama dengan N kali A. EK sama dengan 0,125 kali 1 sama dengan 0,125. Langkah terakhir, kita mencari nilai normalitas dengan rumus N sama dengan EK per V. N sama dengan 0,125 per 0,5 sama dengan 0,25 N. Selanjutnya, fraksi mol. Fraksi mol adalah ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan adanya perbandingan pada jumlah mol dengan sebagian zat pada jumlah mol total komponen larutan.
Fraksi mol dapat dirumuskan sebagai berikut. XP sama dengan NP per NP tambah NT atau XT sama dengan NT per NP tambah NT. Kita bisa melihat keterangan di samping rumus berikut. Selanjutnya contoh soal. Larutan glukosa dibuat dengan melarutkan 18 gram glukosa dengan MR 180 gram per mol ke dalam 250 gram air. Maka hitunglah fraksi mol glukosa. Pembahasan. X glukosa sama dengan mol glukosa per mol air tambah mol glukosa. 18 per 180 dibagi 250 per 18 tambah 18 per 180 sama dengan 0,1 per 13,9 tambah 0,1 sama dengan 0,01. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.